Halo Nina. Kalung pusaka kita ketemu, tunggu dijual. Ada uang buat operasi ibu. Kalian siapa? Mau apa? Dasar bocah, tanda tangan surat cerai. Biar tak sakit-sakitan. Surat cerai? Suruh Putri bilang ke aku. Apa aku terlalu baik? Hajar dia! Apa? Habar? Kenapa pukul aku? Minggir! Aku mau ketemu Putri! Tangkap dia! Buka matamu dan lihat. Istrimu tak peduli kamu. Lepaskan istrimu! Yuta, belum pernah lihat istrimu segoda ini kan? Tuan Muda Wijaya nakal. Ini rumah sakit. Kalau ibunya bangun. Cepat tanda tangan surat cerai. Kalau tidak, ibumu takkan bangun lagi. Kalian berdua penjahat. Serang aku saja. Jangan sentuh ibu. Tak disangka, bocah ini anak yang penyayang. Iya benar. Demi obati wanita ini, dia habisi tabungan keluarga. Bahkan mau jual rumah. Keluarga aku baik padamu. Kenapa kau khianat? Baik sama aku buat apa? Gak ada uang, gak pintar. Kenapa aku harus sama kamu? Aku suka pria kayak Tuan Muda, yang kaya dan hebat. Salah. Wanita aku boleh kau hina. Pukul dia. Pukul. Anak soleh. Kalau nggak tanda tangan, nyawa ibumu bakal habis. Aku tanda tangan. Jangan sentuh ibu. Dasar bocah. Berani kau rebut wanita pagoda. Kau cari mati. Cepat, tanda tangan. Jangan buang waktu. Cepat. Tuan Muda, sudah selesai? Suruh dia berlutut. Baik, Tuan Muda. Tangkap dia. Salah. Lihat istrimu. Lihat baik-baik. Aku sudah tanda tangan. Jangan sentuh ibu. Yuda, tenang saja. Sebentar lagi, aku akan kumpulkan kalian. Hajar dia. Bunuh dia. Bukannya aku sudah mati. Ini neraka. Aku leluhur Pratama. Kukasihmu ilmu X-ray dan kitab kedokteran. Jangan lupa, kembalilah ke dunia. Bukan mimpi. Lukaku sembuh. Kalung ini ternyata ajaib. Cepat ke rumah sakit, ibu lagi kritis. Nina, jaga ibu dulu. Aku segera ke sana. Permisi, Nona. Aku bisa lihat ke dalam bajunya. Ini ilmu X-ray. Lihat apa, brengsek? Bukan sengaja. Fatwa, Anda sakit kritis. Kalau tak diobati, Anda hanya bisa bertahan 3 hari. Lancang! Berani kau kutuk aku? Cepat pergi, atau ku hancurkan kakimu. Kalau begitu, kalian di rumah sakit. Cepat periksa. Tak cepat, tak akan sempat. Zaman sekarang, bisa-bisa saja orangnya. Kakek, abaikan saja. Direktur Dewa bilang tubuh kakek tak apa-apa. Ayo! Dokter Laksana, tolong selamatkan ibu. Dokter Laksana, ini rumah sakit. Bukan lembaga amal. Tak ada uang. Cepat pergi. Jangan merepotkan orang. Tapi kami sudah bayar biaya rawat. Sudah bayar. Apa gunanya? Kakakmu menyinggung Tuan Muda. Meski bayar, aku tak akan obati. Ibu hampir pergi. Pergi! Mati di luar sana! Lepaskan ibu! Berani kau pukul! Tak cuma mau pukul. Aku mau habisi kau. Tabib pebulu. Ibu! Ibu? Ibu? Bagaimana? Gawat, kondisi ibu kritis. Harus segera diobati. Dokter Laksana, aku mohon asal selamatkan ibu. Kami setuju apa saja. Apa saja setuju. Kau cantik juga. Begini saja. Kau ikut aku ke kantor. Asal kau layani aku bisa pertimbangkan selamatkan ibumu. Nina, jangan mohon. Aku bisa obati ibu. Kak, serius. Kondisinya sudah stabil, tapi untuk sembuh perlu terapi akupunktur. Kau bisa obati? Dasar manis. Bisa tabib juga. Kak, ini soal nyawa ibu. Jangan emosi. Kapan aku bohongi kau? Gadis kecil. Kau harus pikir baik-baik. Paling lama setengah jam, ibumu akan mati. Sekarang ikut aku ke kantor. Masih sempat.
Ayo, Berani sentuh adikku, aku habisi kau. Berani kau lawan aku? Meski hari ini kau sujud jinak sepatuku, aku tetap takkan obati ibumu. Cepat keluar dari sini. Wah, kalian berdua beruntung sekali. Masih bisa selamat. Kakak ipar, kamu kenal Tuan Muda. Mohonlah padanya, selamatkan ibu. Dia bukan kakak iparmu. Hilang, dia tak pantas. Kakak ipar, kalian... Yudah, adikmu itu cukup seksi. Begini saja. Suruh adikmu ikut aku. Keluargamu aman. Kak, sebenarnya ada apa? Kamu dan kakak ipar. Dia bukan kakak iparmu. Mereka paksa aku tanda tangan cerai. Malah cabut tabung oksigen ibu. Rumah sakit ini milik keluargaku. Ku beri mati siapa, dia harus mati. Masih diam. Keluarga miskin ini ribut di rumah sakit. Cepat panggil keamanan. Kakek, kenapa? Dada terasa sesak. Susah bernapas. Kakek sakit parah. Kalau tak diobati, tinggal 3 hari. Anak itu benar. Cepat cari anak itu. Baik, dia seharusnya masih di RS. Aku segera beritahu Direktur Dewa. Yuda, istrimu sangat patuh. Ini kesempatan terakhirmu. Suruh adikmu ikut aku. Atau seluruh keluarga mati. Jangan mimpi, Kevin. Dengar ya, urusan kita tuntas. Dasar orang kampung. Berani lawan Tuan Muda. Dasar pengecat. Tuan Muda gerakan jari bisa hancurkanmu. Buat apa ngomong sama dia? Pukul dia. Hentikan! Direktur, kenapa kesini? Halo tak datang. Nama rumah sakit rusak karena kamu. Cepat, berlutut minta maaf ke keluarga Pratama. Apa direktur salah orang? Yuda ini. Cuma orang tak punya kuasa. Diam! Hina Bapak Pratama. Itu hina Nona Prameswari. Direktur Dewa. Nona Prameswari. Apa itu Direktur Utama Intan Prameswari? Benar, itu Nona Prameswari. Rumah sakit ini, walau investasi keluarga Wijaya, tapi kau menyinggung Nona Prameswari. Takutnya kau tak sanggup tanggung akibatnya. Gak mungkin. Aku nikah sama dia 3 tahun. Dia cuma karyawan biasa. Gak mungkin kena Nona Prameswari orang selevel itu. Tak sangka kau hubungan dengan Prameswari. Kau beruntung. Ku beri kau waktu lebih. Ayo. Keluarga Prameswari? Apa itu kakek yang sakit parah itu? Bapak Pratama, maaf. Aku tak kenal orang hebat. Aku minta maaf sekarang. Jangan anggap serius ya. Pergi. Dokter Laksana, kau salah gunakan kuasa. Etika medismu rusak. Kau dipecat dari rumah sakit. Buang dia dari sini. Bapak Pratama, maafkan. Kau sudah menderita. Silakan cepat ikut aku ke keluarga Prameswari. Nyawakan ibu dulu. Direktur Dewa, boleh pinjamkan jarum akupunktur? Boleh juga, tapi Bapak Yuda, penyakit ibu perlu operasi. Tak apa, pinjamkan saja jarumnya. Segala akibatnya, tanggung sendiri. Baiklah. Sudah, Direktur Dewa, tolong uruskan proses pulang ibu. Hebatnya, nadi sudah normal. Hebat, benar-benar hebat. Bapak Yuda, pengobatanmu hebat. Aku sangat kagum. Nona Prameswari benar-benar tak salah pilih. Berkat Nona Prameswari. Ina, jaga ibu dulu. Aku ke keluarga Prameswari. Tuan Muda, kau biarkan si sampah itu? Aduh, aku mau habisi dia. Persis habisi semut. Tapi ada hal lebih penting. Apa sih? Halo, Bang Rizky. Ada kabar? Pasti benar. Kakek, tahan sebentar Waji. Mereka sudah di jalan. Kata direktur, dia memang hebat sekali. Pasti bisa selamatkan kakek. Kakek Prameswari, katanya kakek sakit. Aku khusus undang Rizky Pranata, Tuan Muda Tabib Jaya, untuk memeriksa kakek. Rizky, terima kasih. Tabib Jaya hebat di seluruh negeri. Baguslah kakek selamat. Cepat permintakan Tabib Jaya, periksa kakek. Tunggu dulu. Intan, boleh Tabib Jaya berobat, tapi ada syarat. Baik, aku setuju dengan apapun. Syaratku sederhana. Jadi istriku. Selamatkan kakek dulu. Soal pernikahan kita bicara nanti. Okey.
kalau kamu kesulitan, aku dan Tabib Jaya permisi dulu. Berhenti? Kau ancam aku. Nona Prameswari, seluruh kota Behari tahu perasaan Rizky padamu. Kenapa harus menolak? Benar, Nona Wajah atau keluarga seluruh pantai Bahari hanya Rizky yang pantas untukmu. Kecuali syarat ini, yang lain bisa bahas. Intan, kau pikir dengan kekuatan keluarga Pranata, aku butuh yang lain? Jadi kau manfaatkan kesulitan? Penyakit kakek hanya Tabib Jaya yang bisa obati. Kau yakin? Kau. Siapa bilang cuma dia yang bisa? Siapa bilang cuma dia yang bisa obati kakek? Dasar sampah! Berani juga kau datang? Jangan kasar. Bapak Pratama undanganku. Tamu penting untuk obati kakek. Nona Prameswari. Sampah. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Dia tak bisa berobat. Ibunya masih di rumah sakit. Sekarang dia tak mampu bayar operasi. Meski bisa berobat, dia masih muda. Bisa sehebat apa? Intan, kau yakin mau main-main nyawa kakekmu? Yuda, ku mau tanya. Penyakit kakekku, seberapa yakin kau bisa obati? Cuma 10% yakin. Kau berani datang? Bukan 10%, 100%. Asal kakek belum mati, pasti bisa kudobati. Dasar bocah. Berani kau sombong di depan Tabib Jaya. Tabib Jaya, pengalaman Yuda meski tak sepenuhmu, tapi dia hebat berobat. Aku bisa buktikan. Kau tak bisa tahu kakek sakit parah. Bisa buktikan apa? Kau, diam semua. Kakek, menurut kakek, Tabib Jaya adalah ahli medis ternama. Biar dia cek dulu. silakan Tabib Jaya, obati kakekku. Janji ya, jika Tabib Jaya obati kakekmu, kau harus nikahiku. Maaf, Bapak Pratama harus kesini sia-sia. Nggak apa-apa. Kamu tuli ya? Nona Intan suruh pergi. Kalau kamu hebat, sembuhkan ibumu dulu. Dasar bocah! Berani menipu tunanganku. Kau sungguh berani. Tuan Muda Rizky, keterampilan Dr. Yuda memang hebat. Aku lihat sendiri. Dasar pengkhianat! Pegawal! Buang go sapa ini! Diam semua. Hentik! Baru ini masuk, kakek pasti muntah darah. Takkan bertahan 1 jam. Dasar tak tahu. Berani menantang aku. Kakek, kamu merasa bagaimana? Sudah baik. Aku merasa segar. Sudah tak apa. Memang Tabib Jaya hebat. Terima kasih sudah menolong. Untung ada Tabib Jaya. Kalau tidak, Nona Intan pasti ditipu bocah ini. Tipu uang tak apa. Kalau sampah ini beneran buat kakek. Jadi lebih parah. Bisa jadi bencana. Bokha! Coba bukti. Hari mati? Kau pergi saja. Kau orang kecil. Kau tak bisa lawan 3 keluarga ini. 5. 5 apa? Kau lebih mirip bodoh. Emperor. Menghitung mundur buat apa? 3. Bapak Pratama, apa maksudmu? 2. Kakek sudah sembuh. Pergi. Kau tabib bodoh. Masih pamer tabib hebat. Hebat apa kau? Berani kau maju. Pergi. Kakek! Yuda, bener. Tabib Jaya, ada apa ini? Pak, mundur! Permisi, Tabib Yuda. Tolong obati kakekku. Tenanglah, ada aku. Kakekmu akan selamat. Jarum kematian? Bagaimana kamu bisa jarum mistis yang sudah lama hilang? Dokter bodoh sepertimu, berani pamer tabib. Aku bisa ini, apa yang hebatnya? 13 jarum kematian. Tak percaya kau bisa obati dia. Kakek. Tenanglah, nyawa kakek sudah selamat. Masih sombong. Tabib Jaya, periksa dia. Yuda ya, aku ingat kamu. Tunggu saja. Gawat, keluarga Prameswari kuat. Rizky balas dendam. Yuda dalam bahaya. Aku janji ke Yuda. Kalau dia selamatkan kakek,
Aku akan nikah dengannya. Apa kamu bilang? Ku bilang, mulai hari ini, Yuda Pratama adalah tunanganku. Siapa berani sentuhnya, itu lawan keluarga Prameswari. Berani kau sentuh wanitaku? Selama 3 hari, ku bunuh kau. Ayo pergi. Dasar bocah, kau sudah tamat. Penyakit kakek benar sembuh? Tenanglah, kakek Prameswari sekarang tidak dalam bahaya. Sementara? Beri aku 1/2 bulan, aku jamin kakek Prameswari sembuh total. Kartu ini ada 1 miliar. Terima kasih Tuan Yuda. Hari ini kau menolong selamatkan kakekku. Jika kau bisa obati kakek, aku pasti balas budi. Gak usah, kau sudah banyak menolong. Tanpa kau, mungkin ibu... 1 miliar tak apa-apa bagiku. Lagian kau butuh uang. Terima kasih, Nona Prameswari. Ibu, kakak bilang tunggu di rumah sakit. Sudah sembuh. Masih di rumah sakit. Buang uang buat apa? Di rumah lebih nyaman. Kalian kenapa di sini? Yuda, si sampah itu Rama. Adik Putri ternyata kasih kalian kunci. Sepertinya Putri memutuskan benar. Ibu besar, apa kamu bilang cerai? Yuda sih pengecut. Dibuangin kakakku. Masih punya muka? Jangan banyak omong. Cepat keluar. Kalau tidak, jangan salahkan aku kasar. Ibu besar, bisakah tunggu anakku dan Putri pulang? Kita keluarga. Bicara jelas-jelas. Siapa keluarga kamu? Orang kampung. Punya hak apa jadi keluarga? Rumah ini dibeli ayah ibu dari tabungan. Meski kakak cerai, kalian yang harus pergi. Kau pikir kau siapa? Beraninya bicara. Keluarga kampungan, balik ke kampung. Bawa tinja. Mimpi tinggal di kota. Jangan mimpi. Kau, kenapa main tangan? Aku telepon anakku sekarang. Mau tanya? Pergi tanya di luar. Jangan kotori lantai rumahku. Dasar tua. Ini untuk ganti HP-mu. Kamu itu ambil dan pergi. Jangan terlalu keterlaluan. Kalian juga manusia. Mirip anjing liar. Halo, Nina? Hasil cek ibu sudah keluar belum? Kak, tak apa. Kami di rumahmu. Yuda, ku beri waktu 1 menit. Suruh mereka pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Rama, jangan terlalu keterlaluan. Keterlaluan. Berani kau sentuh ibu? Kau bisa apa padaku? Ku buat kau mati. Kak, cepat pulang. Nina, ibu, bawa ibu pergi dulu. Aku sampai 5 menit lagi. Ada masalah di rumah? Ex-istriku berani sentuh ibu. Ku buat mereka mati. Lihat baik-baik. Di kertas putih tertulis jelas. Anakmu Yuda keluar tanpa apa-apa. Betul. Kakakku sudah kasih rumah ini ke aku buat rumah tangga. Gak mungkin. Kakak pasti dipaksa. Rumah ini beli pakai tabungan sumber hidup. Nah mungkin kasih kalian gratis. Orang kampungan kayak kalian pantas tinggal di rumah mewah. Buat apa ngomongin mereka? Aku telepon keamanan. Suruh mereka pergi. Ibu! Ibu gak apa-apa. Cepat bangun. Yuda, dasar cowok dicampakkan. Berani juga balik. Berani sentuh ibu. Nah, sudahlah. Kita tak sanggup lawan. Ibu, tenanglah. Mulai sekarang, tak akan kubiarkan ibu disiksa. Gak cuma ibumu, kamu juga kuhajar. Berani siapa dia? Wah, Yuda, tak sangka kamu kenal cewek sehot ini. Jaga mulutmu. Wah, ini galak juga. Kamu siapa? Kamu tahu aku siapa? Berani pukul aku. Aku tak peduli hajar sampai mati. Jangan pukul. Ibu, cepat telepon kakak. Ibu, cepat. Berani kalian pukul anakku. Tunggu saja. Wanita keji, berani sentuh keluarga Bapak Pratama? Inilah nasibmu. Aku akan laporin kalian masuk rumah orang. Berani berbuat jahat. Nona Prameswari, jangan pukul lagi. Kalau lanjut, bisa mati. Hentikan. Ini keluarga Bapak Pratama. Kali ini kuserahkan. Tapi kalau ada lagi, takkan semudah ini. Cepat pergi. Ibu, jangan berantem dulu. Ayo, pergi.
Tunggu saja. Putriku takkan maafin kalian. Tunggu saja. Yuda demi keamanan, biar Bibi dan Nina tinggal di hotel dulu. Nak, kenapa kamu cerai sama Putri? Ibu dan Nina ke hotel dulu. Soal lain, aku jelaskan setelah selesai. Jaga keselamatan mereka. Baik. Yuda, ayo. Jangan buat Pak Kusuma tunggu. Itu Pak Kusuma, obat langka yang kamu cari. Edelweiss Gunung Timur. Di seluruh kota Bahari, cuma dia yang punya satu. Pak, batu ini aku beli. Bapak, batu ini aku beli. Oh, Nona Prameswari sudah. Siapa ini? Ini dia yang kubilang di telepon. Tabib Yuda. Oh, Tabib Yuda. Tabib Yuda juga paham batu permata. Cukup paham. Pak Kusuma ahli batu permata. Jangan sok tahu. Aku memang bisa. Meski kau bisa, mana bisa dibandingin sama Pak Kusuma? Dasar bocah, kau tadi menghentikanku. Ada saran apa? Batu ini tak murah, tapi sayang, tak bisa dipecah. Kau menghina penglihatanku? Tak berani. Ahli pun bisa salah hitung. Tak bermaksud hina, hanya peringatan baik. Pak Kusuma siapa? Perlu kau ingatkan? Nona Prameswari, kau mau beli Edelweiss Gunung Timur untuk selamatkan kakekmu? Bagaimana kalau kita taruhan? Taruhannya apa? Mohon Pak Kusuma jelaskan. Edelweiss Gunung Timur. Obat langka dan mahal. Awalnya tak mau kuserahkan karena Nona Prameswari minta, tak bisa kutolak. Begini saja, kita serahkan ke takdir. Bagaimana? Taruh batu ini. Lihat, bisa dipecah nggak? Kamu gila. Ini main-main nyawa kakekku. Pak Kusuma, kita taruh. Bagus. Berani sekali. Ayo, tunggu dulu. Aku mau tambah taruhan lagi. Bilang. Kalau aku beruntung menang, tolong berikan Edelweiss Gunung Timur. Aduh, kamu memang tamak sekali. Kamu tahu nggak, Edelweiss Gunung Timur itu berapa harga di pasar? Tentu, kalau kalah, kartu ini ada 1 miliar. Untuk menghormati Bapak. Bagus, kamu menarik juga. Aku taruh... Pak Kusuma, jangan sampai kamu ditipu dia. Dia cuma pengecut. Jangan bilang 1 miliar, 1 juta pun dia tak punya. Bocah, berani tipu Pak Kusuma. Kamu mau mati ya? Kevin, kamu kenal dia? Bukan cuma kenal. Istrinya pun jadi milikku. Brengsek. Dapatkan Edelweiss dulu. Nona Prameswari, kayaknya kamu ditipu Yuda ya. Kalau dia punya sedikit kemampuan, istrinya bisa di sisiku. Bener, kami nikah 3 tahun. Seberapa hebat dia, aku yang tahu. Dasar bocah. Kalau kau berani tipu aku, kau tahu akibatnya? Kartu ini ada 1 miliar. Jangan sok hebat. Kalau ada 1 miliar, aku sujud di depan semua orang. Kau yang bilang. Jangan menyesal. Menyesal? Aku malah mau menyesal. Dasar miskin, bisa keluarkan 1 miliar. Kalau kau punya 1 miliar, aku tak akan cerai denganmu. Dan pilih Tuan Muda Wijaya. Nona Prameswari, tak keberatan aku cek uangnya? PIN 6 digit terakhir. Coba saja. Pergi, ceklah. Bocah, kalau tak ada 1 miliar, kau harus di depan semua orang merangkak di bawah kaki aku. Tak ada uang, kau boleh lakukan apa saja. Oke, janji. Nona Prameswari, jangan bergaul dengan sampah. Menurunkan harga diri. Kalau mau belajar batu, aku ajari. Kau tak pantas. Sih, tak tahu diri. Jangan bilang kau pikir Yuda si sampah ini bisa keluarkan 1 miliar. Pak Kusuma, di kartu ini ada 1 miliar. Apa? Bener ada 1 miliar? Tak mungkin.
mungkin. Dia cuma orang miskin. Dari mana uangnya? Kevin, ada yang mau dibilang? Dasar bocah. Minum apa sampai mabuk? Mau aku sujud padamu? Mimpi. Kevin, kau anggap aku nggak ada? Pak Kusuma, mereka jelas-jelas bersekongkol menipu aku. Terima kalahnya. Sujud. Baik. Sudah cukup? Sujudlah. Jangan berlebihan. Kenapa? Bukannya kau terima kalahnya? Sekarang mau ingkar janji? Kau sendiri yang bilang mau sujud. Sujud. Pak Kusuma, bukan aku tak mau kalah. Mereka terlalu keterlaluan. Sujud. Baik. Yuda, berani taruhan lagi. Mau sujud lagi? Taruhan apa? Kita taruhan batu. Siapa harga lebih tinggi, itu yang menang. Yuda, biar taruhan sama dia. Pas banget lihat bocah ini, apa benar jago atau enggak. Boka, kau bilang jago taruhan batu. Kalau gitu, berani nggak kau taruhan sama Kevin? Taruh saja. Apa tak berani? Gawat, Yuda emosi. Baik. Pak Kusuma, tolong jadi saksi. Kalau aku menang, kau harus di depan umum merangkak di bawahku. Kau juga harus sujud 3 kali, panggil aku ayah. Kalau kamu kalah? Kalau aku kalah, aku kembalikan dia. Yuda, kamu pengecut. Dulu kamu selalu menggodaku mau tidur denganku kan? Asal kamu kalahkan Tuan Muda, aku kasih harga murah sekali. Putri, kamu sekarang bikin aku jijik. Pengecut! Siapa yang jijik? Jangan omong kosong. Dasar bocah, berani taruhan. Berani. Tapi kalau kamu kalah, taruhannya ganti. Oke, taruh apa? Kalau aku menang, kamu harus beli batu permata dengan harga 10 kali lipat. Oke. Janji. Dasar bocah. Pak Kusuma, taruhannya tadi? Kevin pandai menilai. Soal taruhan, dia sehebat aku. Kalau kali ini Yuda menang, maka kita berhenti taruhan. Edelweiss Gunung Timur, aku serahkan padamu. Serius? Tapi kalau Yuda kalah, soal ini takkan kita sebut lagi. Oke. Kamu begitu percaya sama bocah ini? Benar, kalau ragu jangan pakai. Kalau pakai jangan ragu. Aku percaya Yuda. Menarik juga. Kabarnya benar. Bocah miskin ini benar tunangannya. Bocah, ini area batu murahan. Kamu yakin? Pikir baik-baik. Aku pilih di sini. Miskin tetap miskin. 1 juta di kartu itu pasti bukan milikmu. Kamu tak mampu beli batu bagus. Bodoh. Batu-batu jelek ini mana bisa keluarkan permata bagus? Aku pilih di antara sampah ini. Bisa kalahkanmu. Jangan omong kosong. Pak Kusuma, kita sama-sama pandai. Tak keberatan aku pilih batu favoritku. Tak masalah. Batu itu belum ku beli. Kau boleh tawar. Baik. Kusuma, walau batu ini keluarkan permata apa, ku kasih ke Bapak. Baik. Kalau begitu, aku tunggu hadiahnya. Potonglah! Aku ingat rumahmu ada anjing, kan? Bawa kandang anjingnya. Nanti aku suruh dia merangkak ke kandang dan menirukan anjing. Baik, aku ambil nanti. Dasar bocah. Kau pasti kalah. Sudah pilih? Inilah. Batu pecahan kecil ini bisa keluarkan apa? Otakmu rusak ya? Cuma sisa potongan batu. Tak seharga 100. Sudah ku bilang, dasar pengecut mana bisa juri batu. Ternyata cuma cari malu. Nona Prameswari rupanya. Edelweiss Gunung Timurku. Tak bisa ku sampaikan. Belum selesai. Belum saatnya mengambil kesimpulan. Jangan-jangan sampai sekarang kamu masih pikir Yuda bisa menang. Apa? Tak ada. Yuda benar. Apa? Mana mungkin tak ada?
Kalian sekongkol ya? Tuan Muda Pak Kusuma, ada mana bisa aku curang? Lepaskan. Dasar bot. Batuku tak keluar. Batumu pasti juga. Ada atau tidak, nanti tahu. Yuda, kamu yakin sekali? Tenang saja, batunya hijau. Hijau yang bagus. Jangan sok jago. Hijau mana bisa sehijau kepalamu. Sudah fix, kamu tak bisa ganti lagi. Potonglah. Sudah, jangan buang waktu. Ini cuma imbang. Pak Kusuma, aku pilih batu kedua. Dasar bocah, tunggu saja. Kata saya, kamu juga pilih batu kedua. Gak usah, aku taruh batu ini. Percaya diri sekali. Yang lain tak tahu, tapi judi batu, aku takkan kalah. Kamu mau bikin aku ketawa? Kemampuanmu itu aku tahu kok. Pak Kusuma, itu batu emas. Apa? Batu emas? Biar aku lihat. Benaran, batu emas. Kualitasnya jutaan rupiah. Selamat Yuda. Mana mungkin? Dasar sampah. Mana mungkin bisa judi batu? Curang. Kamu pasti curang kan? Jutaan rupiah? Sayang, kita jangan curang ya. Asal kau kasih batu ini ke aku. Malam ini atau kita ke hotel sekarang. Putri, kamu bikin aku jijik sekarang. Sayang, aku salah. Kau maafkan aku kali ini. Pergi sana. Bocah, meski ku beri kamu 1 miliar, kau tetap takkan bangkit. Bukan 1 miliar, tapi 10 miliar. Menurut taruhan kita, harus beli batu permata ini dengan harga 10 kali lipat. Jangan mimpi. Kenapa? Kau mau ingkar janji? Aku ingkar janji. Apa kalian bisa apa-apa? Nona Prameswari, jangan ikut campur urusan. Kalau aku dan Pak Kusuma marah, kau juga bakal tamat. Dasar brengsek. Dia ini direktur utama Prameswari. Aset Wijaya sebesar itu, di mata Prameswari cuma sampah. Siapa aku tak penting. Yang penting penuhi taruhanmu. Kalah taruhan. Penuhi janji. Sekarang. Pak Kusuma, kasih 1 triliun ke sampah ini. Aku tak rela. Dasar brengsek. Dr. Yuda itu tunangan Nona Prameswari. Tak boleh kau hina dia. Yuda itu suamiku. Sayang, maafkan aku kali ini. Aku janji takkan berani lagi. Maafkan aku, sayang. Kevin, Kala harus akui. Belum lagi, Yuda itu tunangan Nona Prameswari. Meski dia tak punya latar belakang. Tak boleh kau langgar aturanku. Pak Kusuma, aku rela bayar. Aku nggak akan kasih ke sampah ini. Gimana kalau aku kasih ke Anda dan Prameswari masing-masing 500 juta sebagai maaf? Tak kira aku siapa? Hah? Segera transfer ke Yuda. Kalau enggak, Wijaya kalian bakal tamat. Pak Kusuma kejam janji ditepati. Kekuatan Prameswari jauh di atas Wijaya. Sekarang harus kasih ke Yuda dulu. Nanti cari kesempatan ambil balik. Pergi. Kau beruntung. Tunggu saja. Siap kapan saja. Sayang, aku benar-benar salah. Aku tak akan berani lagi. Kami sudah cerai. Sayang. Pergi. Sayang. Kevin, jaga orangmu. Jangan ganggu suasana tamuku. Dasar memalukan. Berdirilah. Tuan Muda. Pak Kusuma, 100 juta sudah ditransfer ke rekening Pak Yuda. Kevin, kalian boleh pergi. Pak Kusuma, saya pamit. Ayo pergi! Habib Yuda, penglihatan tajam. Hormat. Mohon Pak Kusuma, penuhi janji. Aku Hadi Kusuma, janji pasti ditepati. Nanti aku kirim orang, Wise Gunung Timur, ke keluarga Prameswari. Pak Kusuma, aku bersedia beli Edelweiss harga pasar. Janji kasih, gratis kok. Cuma ada satu hal yang mau aku minta bantuan tabib Yuda. Silakan. 3 hari lagi, ada acara penilaian barang. Mohon Tuan Yuda, tolong aku penilaiin.
Pantas dia begitu murah hati. Ternyata mau aku bantu penilaiin. Bagus juga. Siapa tahu nanti bisa beli barang murah di acara itu. Terima kasih, Pak Kusuma. Acara penilaian, aku pasti datang tepat waktu. Baik. Undangannya nanti kutitipkan ke keluarga Prameswari. Jadi, Pak Kusuma, aku pamit dulu. Pak Kusuma, kami pamit dulu. Kami datang lagi nanti. Baik, selamatkan kakek Prameswari. Silakan. Yuda, kamu bisa gimana sih? Apa? Kamu tahu gimana ada batu permata di dalam? Soal ini, aku sejak lahir pada batu permata. Ya, bakat. Serius? Tentu saja. Untung aku sudah siap alasan. Kalau tidak, susah nipu dia. Oh, iya, Nona Prameswari. Ikut acara itu, apa yang harus diperhatikan? Jangan sombong nanti. Jangan so hebat kayak tadi. Bisa menyinggung orang. Aku sok hebat. Kalau tahu Pak Kusuma bisa diandalkan, dipilih yang lebih mahal. Biar Kevin rugi lebih besar. Jaya beli Wijaya. 100 miliar. Itu menyayat Kevin. Dia pulang. Tak bisa jelaskan. Baguslah. Kalau berani ganggu aku lagi, aku pastikan dia mati lebih sengsara. Anak durhaka. Kalah judi 100 miliar. Berani pulang? Ayo beri aku waktu lagi. Aku pasti balik modal. Menangkan uangnya. Dasar brengsek. Masih mau judi. Ayah, acara nanti aku ada info rahasia. Paling kurang 100 miliar. Info rahasia? Benar? Pasti benar. Lagian ayah, kemampuan aku ayah tahu kan? Baik. Ayah percaya sekali lagi. Berikan 3 hari. Balikkan uangnya. Kalau tidak, jangan pulang lagi. Tenang saja ya. Kakek Prameswari sudah lebih baik. Edelweiss Gunung Timur memang ampuh. Wajah kakek jauh lebih baik. Lanjutkan, 3 hari lagi pasti sembuh total. Intan, ini dokter yang kamu panggil untuk kakek. Dokter apa sih? Ini cuma cewek muda yang cuma tampan. Paman tua, Yuda penyelamat nyawa kakek. Penyelamat apa? Penyakit kakek ternyata Rizky ajak tabib Jaya akupunktur baru sembuhkan. Dia? Betul, tabib Jaya itu ahli. Kalau dia tak bisa, anak muda kayak dia mana bisa? Kau pasti ditipu dia. Paman, Bibi, apa maksud kalian? Ku dengar kau dekat sama dia. Benarkah? Ya sudah. Masih berani ngaku. Kalian pasti kerjasama menipu kakek. Kau mau ngomong apa? Intan, kau mau merebut kekuasaan? Berani kerjasama dia menipu kakek? Kalian bohong. Kau yang bohong. Tabib Jaya, sampaikan hasil diagnosa kepada semua orang. Baik. Menurutku, penyakit kakek disebabkan konsumsi racun lambat. Intan, belakangan ini kakek selalu bersama kau. Racuni kakek sendiri. Kau tega sekali. Kalian fitnah. Kalau mau fitnah, pasti ada alasan. Tabib Jaya, dulu kupikir kau cuma tak jago. Tak sangka moralmu juga busuk. Orang sepertimu tak pantas jadi tabib. Di dunia medis, aku yang berwenang. Kau siapa? Berani menantang aku? Baik. Kau jelaskan racun apa, kakek? Kau terus bilang kakek Intan diracun lambat. Jadi, racun apa itu? Ini. Kenapa? Tak bisa jawab? Tak bisa jawab? Itu fitnah. Belakangan, belum selesai kau sudah ganggu. Biar coba lagi, pasti kutemukan. Yuda, Tabib Jaya itu ahli medis terhormat. Beraninya kau. Kau sendiri sudah kucari. Kau tak punya lisensi medis. Beraninya kau obati orang. Apa? Kau tak punya lisensi medis? Intan, kau suruh dia obati. Berani bilang bukan niat bunuh. Penawal! Dan serahkan ke polisi. Berani siapa sentuh dia? Dasar durhaka. Kalian memang sekutu. Kenapa ribut? Kakek, tubuhmu tak sehat. Masuk dan terbaring, biar aku urus. Urus apa kau? Kau yang mau bunuh kakek. Paman tua, jangan asal bicara. Ayah, dia malah bersekongkol mau bunuh ayah. Kenapa masih bela dia? Kau bilang Intan bunuh aku. Berdasarkan apa? Kakek, aku dan Tabib Jaya sudah selidiki penyakitmu karena racun lambat. Benar. Aku jamin dengan etika medisku. Diagnosisku tak salah. Etika medis apa kau? Berani kau fitnah Tabib Jaya. Menawal, patahkan kakinya. Yuda, penyelamat nyawaku. Jangan konyol. Tabib Jaya, kamu bilang aku diracun. Bukti apa? Kakek, coba pikir.
penyakitmu apa tiba-tiba kambuh? Apa pas kambuh langsung ketemu Yuda? Tapi si Yuda ini tak punya izin praktek, tapi bisa obati penyakitmu. Apa tak terlalu kebetulan? Kenapa? Kecuali sudah direncanakan. Yuda, apa pembelaanmu? Kalau tak jelaskan hari ini, jangan harap keluar dari rumah kami. Ini sudah jelas. Buat apa bicara lagi? Fitnah mudah. Benar kan susah. Kalian pikir aku takut? Sudah mau mati masih sok keras. Bukannya kau klaim jadi legenda dunia medis? Berani lawan aku di bidang medis? Kau pikir kau siapa? Berhak apa lawan aku? Meski kalahkan kau, aku takkan bangga. Cuma nama besar. Kau tak berani kan? Kakek, jangan percaya saja kata Tabib Jaya. Ikuti kata Yuda lawan saja. Punya kemampuan atau tidak, coba saja. Yuda, kamu mau taruhan apa? Kita langsung saja obati semua orang di sini. Lihat siapa lebih cepat, lebih akurat. Itu tabibnya lebih hebat. Boleh, Tabib Jaya. Bukannya kamu selalu bilang Yuda penipu. Berani lawan dia taruhan. Oke, taruh saja. Tak mungkin orang kampung ini jago pengobatan. Tunggu dulu kakek. Kalau Yuda kalah, Intan pasti bersekongkol dengannya. Betul, Intan suruh dia obati kakek. Jelas-jelas berniat jahat. Apa maksudmu? Entah Intan sengaja atau tak sengaja, dia tetap bertanggung jawab. Betul, dia tak pantas jadi direktur utama perusahaan. Kalian sama Rizky mau usir aku. Benar, Bella. Kau takut apa? Percayalah, mereka takkan berhasil. Baik, kalau Yuda memang penipu, aku akan mundur dari posisi direktur utama. Serius? Kau sendiri yang bilang, tak boleh ingkar. Kalau kalian fitnah Yuda, kalian harus sujud minta maaf kepada Yuda dan kakek. Apa? Kita orang penting, harus sujud minta maaf. Kau takut apa? Meski dia bisa pengobatan, apa bisa lebih hebat daripada Tabib Jaya? Dia cuma menakut-nakuti. Baik, kita taruh. Yuda, nyawamu hari ini habis. Aku duluan, tolong periksa aku. Apa aku sakit? Tenang saja, kita pasti menang. Yuda, giliranmu. Biar dia lanjut. Tak sadar akan kematian. Pengemis jalanan, berani melawanku Tabib Jaya. Yuda, kau tak cek nadi, gimana tahu kondisinya? Aku punya cara. Aku sudah taruhkan posisi direktur utama semua padamu. Jangan kecewakan aku. Kapan aku bohongi kamu? Nona Prameswari, tubuhmu sehat. Tak ada sakit. Giliranmu. Tenang, berikutnya. Masih pura-pura ajaib. Pura-pura, lanjut pura-pura. Kau mau tunggu, Tabib Jaya selesai, baru meniru hasilnya. Biar ku bilang jelas, semua di sini sakit. Siapa yang sakit? Aku dokter. Ku bilang sakit, ya sakit. Berani marahiku, ku habisi kau. Hentikan. Yuda bilang hasil diagnosanya beda dengan Tabib Jaya. Tabib Jaya, ikuti kata Yuda. Lanjutkan periksa. Lanjut. Orang kampung. Giliranmu. Bukannya kau bilang kita semua sakit? Tunjukin saja. Kalau berani omong kosong, lihat saja nasibmu. Pengkhianat, lihat saja kau main-main. Eyo Yuda. Gejala begitu jelas, masih perlu periksa nadi. Yuda, jangan sombong. Hal ini tak boleh main-main. Kakek, kau pikir aku lagi bercanda? Sejak kau masuk, sudah beberapa kali menarik perut. Napasmu bau obat. Kalau tebakanku benar, kau ke rumah sakit hari ini. Kamu kosong. Benar atau tidak, kau yang tahu. Kau hipertensi parah dan diabetes ringan. Benar kan? Penyakitku ini yang kenal aku. Semua tahu. Pasti Intan yang kasih tahu. Kenapa dia bilang engkau sehat, tak sakit apa-apa? Hipertensi diabetes, tak bisa kau temukan. Kau Tabib Jaya. Habib, mana kamu? Paman, Bibi, apa maksud kalian? Kalian baru saja ke rumah sakit, malah bantu dia bohong. Enggak, kami tak bantu siapapun. Bener, cuma sakit ringan. Gak apa-apa, siapa peduli.
Masih bohong. Kalian jelas sudah berjanji sama Rizky. Ada kesepakatan diam-diam. Kalian kira aku tak tahu? Cukup. Jangan banyak omong. Kakek, semua sudah jelas. Mereka jelas sekutu. Intan, kami demi kebaikanmu. Yuda itu siapa? Walau pandai pengobatan, dia tak pantas untukmu. Intan, jodohkan diri dengan Rizky, itu pilihan yang bijak. Intan, kalau tak pikirkan diri, pikirkan keluarga Prameswari. Keluarga Prameswari membesarmu bukan percuma. Diam. Hari ini tak bahas pernikahan Intan. Kita bahas penyakit saja. Intan, lama punggungmu tak enak. Nanti ku belikan. Diinjak 2 kali, pasti badanmu nyaman. Berani kau sentuh wanitaku? Kau gila! Rizky, saran aku, ke rumah sakit resmi periksa badanmu. Ginjal itu penyakit. Harus diobati. Diam! Jangan pindah! Aku kuat di bidang itu. Tabib Jaya, kau bukan tabib sakti. Pak Rizky ginjalnya tak kau obati. Tabib Jaya. Kau sendiri stadium akhir kanker hati. Tak sadar? Serius? Apa ini kanker stadium akhir? Cek saja ke rumah sakit. Jangan pergi! Aku pamit dulu. Tabib Jaya, kembali! Rizky, saya yang kamu undang sudah kabur. Kamu belum pergi. Mau makan gratis. Yuda, tunggu saja. Aku pasti habisi kamu. Tuan Rizky. Fakta sudah jelas. Keahlian Yuda jauh lebih hebat dari Tabib Jaya. Aku tak tua dan bodoh. Siapa baik, siapa jahat, aku tahu. Lalu Tabi? Kekuatan Pranata tak kalah dari kami. Tak bisa langsung lawan. Jadi harus menahan Bapak Pratama. Kakek, Intan sudah banyak menolongku. Ini sudah seharusnya. Intan, Bapak Pratama sangat baik. Kamu punya selera yang baik. Kakek, kita bukan seperti yang kakek pikirkan. Baik. Kakek lihat kamu tumbuh. Apa yang kamu pikirkan, kakek tak tahu. Bapak Pratama, hari ini di depanmu, kakek nyatakan pendapat. Soal kamu dan Intan, kakek sangat mendukung. Kakek, karena ini salah paham, kami pamit dulu. Bener, aku harus jemput anak sekolah. Ayo pergi. Berhenti! Minta maaf dulu ke Bapak Pratama. Minta maaf ke Bapak Pratama dulu. Maaf. Cuma hal kecil, harus begitu. Maaf ya, aku memang pelit. Dia masih mau kerja di perusahaan. Ayah, kenapa ya bela orang luar? Bapak Pratama, penyelamat nyawaku. Anak durhaka kalian. Tak tahu terima kasih. Malah ikut orang luar. Menindasnya. Tak peduli aku. Bapak Pratama. Maafkan kami. Kali ini aku salah. Aku minta maaf secara resmi. Meski maaf kalian tak tulus, tapi demi kakek, aku terima. Kamu? Kakek, biar Tabib Jaya tak nekat, jangan jumpa dia. Bukannya dia stadium akhir kanker? Cuma bercanda. Kita cuma pacaran palsu, jangan anggap serius. Harus pura-pura serius. Kalau tidak, orang akan kira kita sering bertengkar. Terima kasih. Apa? Aku sudah cek. Rumah di Istana Nirwana. Bukan cuma uang saja. Kalau bukan kamu, mungkin aku tak punya hak lihat rumah. Aku cuma khawatir aman Ibu dan Nina. Keamanan sini paling ketat. Tenang saja. Ayo. Gimana rumahnya? Wah, bukannya ini ketua Yuda? Kamu kenal dia? Teman SMA. Wah, ternyata kamu, Yuda. Hebat juga kamu, bisa lihat rumah di sini. Dia nggak punya uang. Lo lihat, dia cari cewek kaya. Cewek cantik. Jangan ditipu, Yuda. Dia cuma anak kampung miskin. Coba pikirkan aku. Bagus. Kamu masih ingat, saat SMA, Yuda buat uang saku. Tiap hari cuci kaos kakimu. Memori masa muda. Udah cukup ketawa. Kenapa? Kau berani lakukan, tak boleh orang bilang. Cewek cantik, teman sama aku. Ikut aku, lebih cerah dari ikut Yuda. Kau karyawan grup Prameswari? Kau juga tahu grup Prameswari? Jelasnya, Bagus manajer project. Favorit Ibu Prameswari. Ibu Prameswari? Ibu Prameswari mana? Direktur utama Intan. Kenapa aku nggak pernah lihat kamu? Kau juga kenal Ibu Prameswari? Yuda, ayo pergi. Sudah ku biar pergi, ku bilang kau. Aku tak mau habiskan waktu di sini. Berani sekali kau bicara. Bagus.
Kau tahu dia siapa? Siapapun dia, mau beli rumah di sini harus disetujui grup Prameswari. Betul. Istana Nirwana proyek grup kami, perumahan kami. Bukan sembarangan orang bisa lihat rumah di sini. Cewek, bukan maksudku kamu orang sembarangan. Aku cuma khawatir kamu ditipu cowok ini. Kau khawatirkan saja dirimu sendiri. Cewek, orang kayak gini baru diusir istri. Kepalanya lagi dipakai topi besar. Orang kayak gini kamu juga mau? Jangan keterlaluan. Keterlaluan. Gimana? Yuda, kamu kelas apa? Beraninya kau beli rumah di sini? Cepat pergi dari sini. Betul, meski kalian kaya, tak pantas. Siapa kau menentukan dia pantas atau tidak? Aku tak punya hak, kau yang punya hak. Cewek, jangan asal bicara. Asal bagus telepon, Yuda tak bisa beli, kau juga tak bisa. Bagus, Ratna. Demi teman SMA, aku ingatkan. Batalkan kata-katamu. Atau tanggung akibatnya. Dasar brengsek. Beraninya kau ancam aku? Aduh, menakutkan. Aku takut. Ini kesempatan yang terakhir. Minggir. Kalian siapa? Beraninya bicara ke Bang Bagus. Hendra, kalian lagi-lagi. Hari ini tak ada bodyguardnya. Akan kuhabisi kau. Hentikan! Kalian tahu dia siapa? Aku tak peduli siapa dia. Di wilayahku, naga pun harus melilit. Harimau pun harus berlutut. Hukum Yuda saja cukup. Wanita cantik ini untukku. Nikmati. Aduh, ternyata kamu suka tipe ini. Aku bisa jadi dingin juga kok. Kalau gitu, malam ini kita 3-3. Kalau kamu layani aku hari ini, rumahnya dapat diskon 40%. Yuda, waktu SMA, kamu lebih hina dari anjing. Biar kau lihat hari ini, bagaimana aku mainkan wanitamu. Gak dengar Bang Bagus. Pukul! Keamanan. Dengar ya, keamanan sini saudara seperjuanganku. Di sini, aku mainkan kamu sesuka hatiku. Rupanya grup Prameswari perlu disiasati. Sekretaris Hartono, aku di kantor penjualan Istana Nirwana. Suruh ketua proyek di sini datang ke sini. Wanita ini jago acting juga. Wanita cantik, kamu tahu siapa ketua proyek Nirwana? Siapa? Ayahku. Biar Paman Setiawan urus kamu. Dasar ceroboh. Ayah, kenapa ke sini? Dasar brengsek, berlutut dan minta maaf pada Ibu Prameswari. Ibu Prameswari, apa maksudnya? Ayah salah orang kan? Kamu buta sekali. Ini direktur utama grup Prameswari kami. Beraninya kau kasar padanya. Ibu Prameswari, aku salah. Tadi cuma bercanda. Manajer Setiawan, bawa mereka ketiga pergi dan pukul. Baik. Ibu Prameswari, ini bukan salahku. Kak Yuda, kamu kakak iparku. Aku tak kenal orang hebat. Tolong aku. Maafkan aku kali ini. Yuda, demi teman SMA, maafkan aku. Maafkan? Kau kasar padaku. Kau cari mati. Jangan salahkan orang. Keamanan! Semua mati? Ibu Prameswari! Manisku, biar aku urus sendiri. Kalau tak patahkan kakinya hari ini, jangan jadi manajer lagi. Baik, baik. Ibu Prameswari, aku salah. Aku benar-benar salah. Manis, jangan di sini bikin malu aku. Pergi sana. Tak usah peduli. Kita lihat rumah. Oke. Villa mewah ini harganya 500 miliar. Gimana? Lihat langsung saja. Kalau tak ada masalah, pilih ini. Nak, rumah ini kamu benar-benar beli? Kakak ipar, kamu juga akan pindah tinggal sama kami. Nina, jangan saya panggil. Asal kalian suka saja. Tentu suka, ini pilihan kakak ipar. Ayo, aku ajak lihat kamarmu. Oke. Nak, Ibu, rumah ini apa benar dibeli Nona Prameswari? Bu, rumah ini aku beli sendiri. Ngawur, mana ada uang sebanyak itu? Bu, anakmu sekarang sudah sukses. Nona Prameswari, Ibu memang suka, tapi dia putri orang kaya. Jangan sampai kita jadi cowok matre. Aku bukan cowok matre, Bu. Rumah ini aku beli pakai uang sendiri. Semoga memang seperti katamu. Urusan kalian muda, Ibu tak bisa campur. Kalian di sini buat apa? Sayang, kita nikah lagi. Kevin tega sama aku, dia pukul aku.
Putri, kamu aji apa? Bangun dulu. Bu, aku sudah cerai dengannya. Tak usah urus dia. Bu, tolong ajak Yuda. Putri, perbuatanmu itu mana malu minta ibu. Aku sudah minta maaf. Kamu mau apa lagi? Kita nikah 3 tahun. Apa kau benar-benar tega padaku? Serai boleh. Siapkan 80 miliar. Bagus. Kamu sekarang sukses. Mau tinggalkan kakakku? Dengar ya, takkan semudah itu. 80 miliar tak boleh kurang. 8 miliar? Kakakku mana ada uang sebanyak itu? Jangan pura-pura miskin. Kakakmu judi batu, menang 10 miliar. Kalau dia tak kalahkan Rizky, kakakku takkan disiksa. Nak, kamu benar punya uang sebanyak itu? Ibu, sekarang aku memang sudah kaya, tapi keluarganya takkan kuserahkan 1 sen pun. Kenapa tak kasih uang? Kau dan Putri belum resmi cerai. Ini aset saat nikah. Yuda, tak kasih uang juga boleh. Jadikan rumah ini atas namaku. Ibu lihat sendiri, mereka sangat tak tahu malu. Sayang, aku salah. Maafkan aku. Asal tak cerai, kita tak butuh uang. Pergi! Keluarga kalian bikin aku muak. Tak pergi. Panggil Satpam. Panggil siapa pun juga tak guna. Aset nikah harus dibagi sesuai aturan. Yuda, aku panggil kakak, itu hormat. Jangan sok tahu. Kau yang tak tahu diri. Kau belum puas dipukul kemarin. Dasar penculik suami. Cilam, masih berani bicara. Jangan kira aku tak pukul wanita. Kalian ketiga, pergi sekarang juga. Kalian cuma mau menodai uang kan? Okey. Ku beri. Di dalam ini ada berapa? 5 miliar. Oke, 5 miliar saja. Tapi kalian harus janji, ambil uangnya. Jangan datang lagi ganggu keluarga Yuda. Tentu saja. Ibu, ayo pergi. Rama, kita akhirnya ada uang. Besok aku lihat rumah mewah, beli mobil mewah. Jangan nangis, nak. Dengan 5 miliar ini, kita sudah untung. Kakak ipar, walau kaya, tak boleh kasih mereka untung gratis. Yuda, kamu harus cari cara untuk balikin uang ini ke Nona Prameswari. Tenang saja, Bibi. Uang ini tak akan mereka dapatkan. Benar, mereka tak tahu pinnya. Pikiranmu sempit. Halo, Sekretaris Larasati. Kirim rekaman suara dan video ke kamu. Suruh keamanan tangkap 3 orang pertiwi dengan tuduhan pemerasan, lapor polisi. Suruh pengacara gugat mereka. Kamu merekam? Tentu saja, harus simpan bukti mereka pemeras. Kakak Ipan memang cerdas. Salah kakak terlalu lembut. Nona Prameswari, harus sampai lapor polisi. Bibi juga lihat, keluarga ini liciknya, hadapi orang tak tahu malu begini, harus kasih mereka pelajaran. Ibu, Nona Prameswari benar. Sifat keluarganya pasti balik lagi, ganggu kita. Sudah aku bilang kan? Yuda, kau berani tipu aku? Kak, mohonlah pada kakak ipar. Mohon jangan tangkap kami. Aku tak mau masuk penjara. Putri, suruh Yuda bicara jelas. Kami tak pemeras. Ini harta nikah. Putri, kami bukan suami istri lagi. Lihat di pengadilan. Aku dan Intan urus hal ini dulu. Kalian masuk dulu ya. Nanti ku suruh Sekretaris Larasati pecat anggota keamanan yang jahat itu. Takkan ada yang ganggu Bibi dan Nina lagi. Maaf merepotkanmu, Nona Prameswari. Ibu, kalau terlalu sopan sama kakak ipar, dia bisa marah loh. Iya kan, kakak ipar? Nina, Bu ya, aku dan Intan masih ke pameran. Ada apa-apa, telepon ya. Kenapa di mana-mana ketemu dia? Sial banget. Tuan Rizky, kau maksudnya? Dasar, siapa lagi kalau bukan dia? Kalian berdua, ngapain ke sini? Apa urusanmu? Minggir. Keluarga Pranata, salah satu penyelenggara pameran. Kau bilang bukan urusanku. Berani bicara ke Tuan Rizky, masih mau masuk. Lucu banget. Seingatku, Pak Kusuma, penyelenggara utama pameran. Yuda, tamu undangan Pak Kusuma. Siapa berani halangi? Kamu bercanda ya? Dia mau kenal Pak Kusuma. Betul. Pak Kusuma itu pengusaha terkaya di kota. Mana mungkin dia kenal orang miskin kayak dia? Tak cuma keluarga Prameswari, bahkan keluarga Pranata juga harus hormati Pak Kusuma. Berani pura-pura teman Pak Kusuma, cari mati. Intan, tak usah bicara sama mereka. Ayo, pergi. Beraninya kau panggil Intan. Aduh, Tuan Rizky. Bang Rizky. Buat apa marah sama orang manis? Kevin, ini orang yang kamu maksud. Dia
Dia menipu kami 1 triliun. Kevin, kalah ya kalah. Bukan anak kecil. Lapor orang tua. Jangan sombong. Kau hutang aku 1 triliun. Pasti kau harus balas. Berani menipu keluarga Wijaya. Dasar tak tahu mati. Kau kepala keluarga Surya? Kau siapa? Jaga anakmu itu. Jangan bicara sembarangan. Ayah. Dia Nona Prameswari. Hah? Nona Prameswari. Aku tak tahu Yuda teman baikmu. Maaf. Ayah. Kami ada keluarga Pranata. Kenapa takut Prameswari? Diam kau, anak durhaka. Hendra. Tunggu saja. Ayah, kenapa harus lihat wajah gadis itu? Kau tahu apa? Masalah Prameswari dan Pranata keluarga kayak kami tak pantas ikut campur. Tak. Ingat, jangan ganggu Prameswari, terutama Intan. Dia tak semudah itu. Gadis kecil. Aku pasti habisi kau. Intan, mau ke acara ini? Bilang saja, biar aku ajak. Kenapa ikut sampah ini? Menghinakan. Aku peringatkan sekali lagi. Yuda itu tunanganku. Sampah begini, mau ke acara ini? Pantaskah? Bukan kamu yang tentukan. Bapak Ibu dilarang ribut di sini. Pas kamu datang. Panggil Sapam, usir 2 orang ini. Jangan kotori mata Rizky. Gak ada undangan. Mau lihat-lihat? Konyol sekali. Siapa bilang aku nggak punya? Eyo, aku lihat. Kamu punya kan? Aku lihat. Kalau dia punya undangan, aku makan di sini. Masih diam? Cepat usir dia. Ingat, suruh Satpam jaga mata. Jangan asal masukin. Masuk saja. Tuan, tunjukkan undangannya. Lihat baik-baik. Kok dia punya undangan? Kamu mau makan kan? Makanlah. Palsu, pasti palsu. Periksa lagi. Keluarga Pranata penyelenggara. Kenapa aku nggak tahu ada undangan emas? Benar, kau berani bawa undangan palsu untuk menipu. Tahu habis. Tuan, undangan Anda asli. Anda juga tamu VIP tertinggi. Silakan masuk. Pasti ada yang salah. Coba periksa lagi. Asli atau palsu? Apa aku tak bisa bedakan? Nona, kalau masih kurang hormat ke Bapak Pratama, jangan salahkan kami. Tegas padamu. Tamu VIP tertinggi. Riz, bukannya kamu penyelenggara? Undanganmu tingkat apa? Kamu cari mati! Bapak Pranata, kalau masih begini, aku panggil keamanan. Aku penyelenggara. Kau berani atur aku? Aturan Pak Kusuma. Siapa berani langgar? Silakan, Bapak Pratama. Jangan menghalangi. Kau! Rizky kejamnya hari ini harus dibalas. Tenang saja, si sampah itu takkan lama. Ini semua sampah, barang berharga ada di sana. Pameran ini sebenarnya cari barang murah. Untung rugi tergantung mata. Info dalamnya bisa dipercaya. Tenang saja ya, hubungan aku dan Mang Rizky, mana mungkin dia bohongi aku. Keluarga Pranata penyelenggara, kalau infonya dari Rizky, paling tidak bohong. Kalau hari ini lancar, paling sedikit untung 100 miliar. Selamat datang di acara ini. Aturannya sederhana. Barang-barang di bawah bisa dilihat dan dibeli. Setelah dibeli, bergantung mata. 3 barang unggulan ini akan dilelang. Siapa harga tertinggi, dia yang dapat. Patung kota, mulai 200 juta. Kawan 3 keberuntungan, mulai 300 juta. Vas kaca hijau, mulai 500 juta. Pak Kusuma datang.
Aduh Yuda, akhirnya kamu datang. Aku sudah tunggu lama. Terima kasih. Ayo, kalian berdua silahkan sini. Dasar bocah. Kok kenal Pak Kusuma juga? Cuma beruntung saja. Beruntung? Coba saja kamu. Intan dan Pak Kusuma sangat dekat dengannya. Kau berani usik dia? Kau mau mati? Jangan usik dia lagi. Mengerti? Kau diundang. Minta tolong cek barang ini. Silakan. Lihatlah vas biru putih dinasti Song ini. Menurutmu berapa harganya? Walau Yuda jago batu, tak tentu jago barang. Kalau ada yang salah dalam kata-katanya, Pak Kusuma mohon maaf. Aku percaya mata Yuda. Benar atau salah, aku takkan salahkan dia. Kalau begitu, Pak Kusuma, aku bicara saja. Tenang saja, katakan saja. Serius? Memang benar. Cuma pura-pura. Ayah, patung ini minimal 5 miliar. Mulai cuma 200 juta. Asal dapat, pasti untung besar. Patung ini aku tawar 200 juta. 300 juta? 300 juta. Aku tawar 2 miliar. Yuda, bukannya kau bilang tak tahu. Aku dan mereka ada masalah. 2 miliar. 3 miliar. Siapa anak ini? Berani lawan Wijaya. Kayaknya teman Pak Kusuma. 3 miliar pertama. 3 miliar kedua. 3 miliar 500 juta. Dasar bocah, berani lawan aku. Jangan merebut kesukaan. Selamat Tuan Muda, dapat barang palsu. Sangga 5 miliar pertama. 3,5 miliar kedua. 3,5 miliar. Jual. Tuan Muda Wijaya, silakan. Aduh, kalah tawar bilang palsu. Menurutku cemburu. Yuda, muda, kompetisi sehat. Maaf ya. Ayah, tak usah hormati dia. Aturan lelang ini ditetapkan Pak Kusuma. Pak Kusuma sangat jujur. Dia tak akan marah. Iya kan, Pak Kusuma? Benar. Yang tertinggi menang. Dengarkan, Yuda, dasar jigolo. Mau lawan aku? Kamu mampu. Tuan Muda, kau baru habiskan 3,5 miliar beli barang palsu. Masih bisa tertawa? Patung ini minimal 5 miliar. Aku masih untung lebih dari 1 miliar. Oke. Terus, seneng gak? Cawan, 3 keberuntungan. Aku tawar 2 miliar. Rizky langsung tawar 2 miliar. Pasti asli dinasti Ming. Tak diragukan. Aku tawar 3 miliar. 5 miliar. 10 miliar. Yuda, kau gila? Nona, Bapak Pratama. 10 miliar bukan jumlah kecil. Kalian berdua sebaiknya bicara dulu. Aku percaya pandangan Rizky. Orang kampung beraninya lawan aku. 12 miliar. Cawan 3 keberuntungan. Nilainya 25 miliar. Asal dapatkan, untung besar. 2 bodoh. Dijual aku, malah bantu hitung. Ada tawa lain. 17 miliar. Terjual. Tuan Muda, cepat tanda tangan. Proyek ini walau perusahaan Wijaya rugi 1 triliun. Tapi dari sumber lain, aku akan ganti rugi. Bang Rik, gimana ganti ruginya? 2 hari lagi ada acara lelang. Ada 2 barang berharga. Kita berdua naikkan harga. Keduanya milikmu. Serius? Siapa aku? Masa aku bohong demi uang segitu? Boleh juga, tapi soal Pak Kusuma... Tenang saja. Pak Kusuma jaga aturan. Masa dia sendiri yang langgar aturannya? Aku ngerti. Pak Kusuma pemegang acara lelang. Tak cuma tak untung. Kamu lumayan pintar juga. Makasih bantuanmu, Bang Rizky. Aduh, tanda tangan saja. Bang Rizky, kakakku. Saudaraku,
Ayo. Dijual lagi, bisa dapat ratusan triliun. Barang terakhir, vas biru putih. Harga dasar 500 juta. Kevin, vas biru putih ini mau ikut tawar? Palsu. Yang beli bodoh. Kayaknya vas ini tak berharga. Lihat wajah Rizky dan Kevin. Kita tahu. Tak ada yang mau. Aku beli 500 juta. Aku beli 500 juta. Kamu serius beli? Yaudah, aku yang awam pun bisa lihat. Vas ini buatan modern. Kamu kenapa beli ini? Tenang saja, aku takkan salah. 200 juta pertama. Pak Kusuma, ajak aku main. Balang ini dapat. Buatlah hadiah untuk Anda. Dasar bodoh. 500 juta kedua. Yuda, barang rongsokan ini untukmu. Tak ada yang perebut. Orang kampung, kau beli hiasan 500 juta. Kau memang bodoh. 100 juta. Deal. Pak Kusuma, ini hadiah untuk Anda. Aduh, Yuda, 500 juta bukan jumlah kecil. Kau beli, kau simpan saja. Yuda, Pak Kusuma takkan terima. Orang kampung. Siapa Pak Kusuma? Mau beli rongsokan ini? Yuda, kau habiskan 500 juta beli rongsokan saja. Masih berani kasih orang? Kevin, kau habiskan 15,5 miliar beli 2 balang palsu. Masih bisa tertawa? Yuda, kamu mabuk ya? Kau beli barang rongsokan, malah bilang biliku palsu. Vas rongsokan ini paling mahal ratusan ribu. Dengar, cuma ratusan ribu. Masih sok hebat. Intan, kali ini kau lihat sendiri. Yuda itu cuma penipu yang cuma nama saja. Tak usah debat mereka. Kami tak bisa bantu Pak Kusuma. Pak Kusuma takkan bantu kami. Tenang. Nanti ku buat mereka tak bisa nangis. Masih sok hebat. Istrimu lari sama aku. Kau terlalu tertekan diri gila. Tuan muda, kalau tak kau bilang, aku tak tahu Yuda ternyata cowok yang istrinya selingkuh. Kevin, so apa? Dengar ya. Kau beli 2 barang palsu ini, keluarga Wijaya hampir bangkrut. Masih bohong. Aku habisi kau hari ini. Ayah, semua di sini orang terkenal dan kaya. Jual 2 barang ini, untung banyak. Pak Kusuma, tolong panggil ahli penilai. Kami putuskan menilai 2 barang ini lalu dijual. Boleh? Gawat kalau dinilai, pasti ketahuan. Pak Kusuma 2 barang ini dari keluarga Pranata. Sudah diuji. Menurutku, nggak usah diuji lagi kan? Rizky, kamu takut kebongkar? Aku takut apa? Meski keduanya palsu, tak melanggar aturan acara kan? Betul. Acara ini sebenarnya acara cari barang murah. Beli dan tanggung. Untung rugi sendiri. Tapi kau kasih Pak Kusuma 2 barang palsu sebagai asli. Bukannya ini merusak nama Pak Kusuma? Yuda, jangan coba adu domba di sini. Ayo, Bang Rizky, dia cuma iri sama kita. Buat apa ngomongin dia? Kau tak mau mengaku sampai krisis. Nanti dia kau rugi hingga habis-habisan. Ahli Suwarto, silakan. Tunggu dulu. Kenapa? Mau curang? Konyol. Sudah ku bilang, utangmu 1 triliun harus kau balikin pas bunganya. Mau taruhan lagi? Betul. Kau bilang barangku ini palsu kan? Berani taruhan denganku? Jangan taruhan, ahli itu dari keluarga Pranata. Kau pasti kalah. Kali ini harus dengar aku. Gak berani juga boleh. Asal di depan semua orang berlutut panggil aku ayah 3 kali, aku bisa maafin kau. Yuda, tadi kamu lantang sekali. Takut? Tak berani taruhan. Pak Kusuma, Yuda diundang olehmu. Jangan biarkan saja. Nona Prameswari, tenanglah. Di wilayahku, mereka takkan berani. Yuda, ada aku. Hari ini, tak ada yang berani sentuhmu. Terima kasih Pak Kusuma. Tapi dia cari mati. Harus ku bantu saja. Aku tahu kau hebat. Tapi ahli ini, orang Pranata, kalau kau taruhan, tak akan menang. Asli tak bisa palsu. Itu tak bisa asli. Kau begitu yakin? Sudah ku bilang, kalau Kevin ganggu aku lagi, pasti ku balasnya. Sembarangan saja. Kenapa tak bluff saja? Boleh taruhan. Taruhannya, aku yang tentukan. Kau tentukan taruhannya. Tapi ingat ya, di bawah 2 triliun, aku tak mau main. Kau yang bilang, jangan menyesal. Di kamusku tak ada kata menyesal. Sebut saja. Taruhan apa? Pak Kusuma,
Berapa aset keluarga Wijaya sekarang? 1000 triliun. Kenapa tanya soal ini? Aku mau keluarga Wijaya bangkrut total. Kau mau taruhan 2000 triliun? 1000 triliun bagiku juga bukan jumlah kecil. Kali ini, aku harus pikirkan. Tenang saja. Nikmati saja. Yuda. Otakmu rusak ya? 1000 triliun, 10 generasi pun kau takkan bisa. Kau berani taruhan? Tak berani juga boleh. Ikuti kata kau. Berlutut panggil ayah 3 kali. Ku bebaskan kau. Jangan cari mati. Dasar bocah. Berani lagi lancang. Jangan sampai ku habisi lidahmu. Jangan takut. Taruhlah. Tapi dia tak bisa keluarkan 1000 triliun. Ya, tak ada uang, ganti nyawa. Pak Kusuma, Anda selalu jaga aturan. Jika kali ini Yuda kalah lagi, Anda takkan lindungi dia lagi, kan? Jika Yuda kalah dan tak bisa bayar, aku takkan urus dia. Karena Pak Kusuma sudah bicara. Rizky, takkan ada masalah, kan? Jika kalah, keluarga Wijaya akan bangkrut. Ada aku, tak usah takut. Oke. Taruh 1000 triliun. Taruh nyawa kau. Ahli Soeharto, silakan. Si bocah mati, Intan jadi milikku. Asli. Nilainya 50 miliar. Semangat Bapak Wijaya. Kamu dapat barang bagus. Yuda, dengar. Hidupmu hari ini akan kucabut. Gimana ini? Tenang saja. Satu lagi. Yuda, cepat cari pinjaman. Kalau nanti tak bisa bayar, aku tak bisa bantu. Tenang saja, aku tak akan kalah. Masih sok tahu ya? Oke, hari ini ku hancurkan mulutmu. Ahli Soeharto. Lanjut. Selamat Tuan Muda. Ini juga asli. Nilainya 9 miliar, ayah. Tuan Muda. Selamat ya. Rizky, makasih. Bang Rizky, untung ada kamu. Kau tidak. Kamu pandai memilih. Beruntung dapat barang bagus. Bukan urusanku. Yuda, aku menang. Apa kata kamu? Yakin? Kamu sudah menang. Hari ini, nyawamu sudah jadi milikku. Kau yakin? Kau sudah menang. Aku sudah tahu kau akan curang. Pak Kusuma, gimana? Terima kalahnya. Yuda, kau kalah. Tunggu dulu, aku telepon kakek minta uang. Intan, 1000 miliar itu bukan jumlah kecil. Kau masih mau bantu dia? Tenang saja, soal ini tak usah repotkan kakek. Aku bisa urus sendiri. Tak sangka, monster rambut hijau kamu punya nyali. Oke, aku bisa lepaskan kau. Tapi, kau jadi anjingku. Ku bilang apa kau harus lakukan. Berlutut lalu gonggong. Kalau bagus, boleh kulepaskan. Kevin. Keluarga Wijaya runtuh di tanganmu. Tak rugi. Ali Soeharto kan? Tolong periksa barang ini. Asli atau palsu? Palsu. Barang macam ini di toko antik banyak ditemukan. Kau yakin? Tentu saja. Siapa yang kasih tahu? Hasilnya tetap sama. Dasar bocah masih tak menyerah. Bocah ini berani mengingkari ahli Soeharto. Dengar, vas rongsokanmu ini tak bernilai. Beli rongsokan 500 juta, memang gila. Tuan Muda, bisa atur saja anjing keluargamu itu. Jangan buang waktu. Tak bisa bedakan asli palsu. Ahli palsu kamu ya? Dasar sampah, berani menyalahi kakekku. Hantar saja. Serikat penipu. Kalau tak puas hasilnya, cari ahli lain untuk mengidentifikasi. Gak usah menyingkirkan ahli palsu. Aku sendiri cukup. Berani sekali kau bicara. Kamu gila ya? Tahu ada yang terluka atau tanggung? Ini kenapa teksturnya begini? Ini asli. Keramik dinasti Song bernilai 50 miliar. Mana mungkin? Ahli Soeharto sudah cek. Patung rongsokan ini nggak bernilai. Jangan sok hebat. 100 triliun, kau tega hancurkan. Meski bernilai 5 triliun, sekarang tak bernilai. Memang benar-benar sampah. Meski benar, keramik dinasti Song pecah, tetap sampah. Jadi kau cuma nama besar. Orang sekarang sembarangan bisa pamer jadi ahli. Lihat baik-baik sebaik-baiknya. Apa ini? Ini stempel Raja Damai. Sudah mudah.
kau kaya raya. Stempel Raja Damai nilainya minimal 400 triliun. 400 triliun? Mana mungkin? Kalian salah lihat. Sini, biar kulihat. Barang 400 triliun kulihatin kau. Kita dekat sekali. Kau, stempel rongsokan ini mana mungkin 400 triliun? Kalau lebih mahal, semakin bagus. Kita taruhan hari ini soal 2 barang itu, bukan barangmu. Benar. Asal 2 barangku antik asli, kita menang. Kau bisa keluarkan 200 triliun. Lebih baik nyawa brengsekmu itu aku tak butuh juga. Pak Kusuma, berikan pendapatmu. Aduh, Kevin benar. Taruhan ini tak ada hubungan dengan stempel. Yuda, kau kalah. Dengar nggak? Pak Kusuma bilang kau kalah. Mau ngelak? Sekarang kau sudah kaya juga. Yuda. Bayar saja. Kalau tak bisa bayar, ganti stempel. Itsan miliar itu taruhanmu sendiri. Kau ini mau kasih uang saja. Yuda, kalah pun tak apa. Lagian stempel ini berharga 2 triliun. Kasih mereka 1 triliun, kau tak rugi. Kalau aku bilang barang itu beneran palsu? Aduh, bilang kau gemuk, malah sok-sokan. Cuma hoki saja. Masih sok jadi ahli? Soal barang antik, Ali Soeharto profesional. Kau siapa sih? Beraninya kau menyangkal Ali Soeharto. Pertama, kalau dia ahli, takkan salah. Kedua, keramik Ming diperlukan bakar lama. Barang palsu itu tak matang. Yang ketiga, bukti paling langsung. Ambil kaca pembesar. Tulisan di bahagian bawah. Lihat saja, akan kubuat kau kalah sampai puas. Gawat, kalau ketahuan bukan cuma Wijaya, Pak Kusuma juga cari masalah. Ali Soeharto, tak usah repot-repot. Biar aku periksa sendiri. Kenapa di dalam? Ada tulisan sederhana. Hah? Apa pembelaanmu? Bukan salahku. Rizky, dia kasih 2 juta. Kata mau nikahi cucuku. Apa katamu? Pak Tua, jangan tuduh aku. Kakek, kenapa jual Rizky? Ini ulah kakek dan cucu mereka yang berdua. Tak ada urusannya. Rizky, kau. Diam! Dasar brengsek, kau semua mainanku. Mana mungkin aku nikahimu? Barang misterius. Anak durhaka. Kau hancurkan keluarga Wijaya. Bang, Rizky, tolong selamatkan aku. Selamatkan Wijaya info dari kamu. Kau bilang pasti aman. Puri! Keluarga Wijaya juga fitnah aku. Kalian berempat ternyata sekutu. Rizky, tak sangka kau orang begini. Pak Tua juga mau dipukul. Hebat. Sungguh hebat. Kevin, kau kalah, bayar saja. Aku kalah. Surya, terima kalahnya. Penuhi taruhanmu. Pak Kusuma, kalau aku bayar, aliran uang Wijaya akan putus. Maafkanlah, kasih peluang Wijaya. Jangan mohon padaku. Harusnya ke Yuda. Yuda, kuohon, maafkan Wijaya. Aku bersedia serahkan 30% saham keluarga Wijaya untuk berterima kasih. Dendam mencuri istri. Dendam menodai aku. Kau pikir aku bisa maafkan? Nasib Kevin hari ini akibatnya sendiri. Yuda, kau benar-benar mau habisi aku. Kau cari mati. Siapa salahnya? Surya, kau tahu sifatku. Kalau kau ingkar janji, coba pikirkan. Keluarga kalian bisa lihat matahari besok. Aku transfer. Mau kasih kau hidup lebih lama. Kau sendiri yang buru-buru mati. Pak Kusuma, aku pamit dulu. Hati-hati, tak usah antar. Surya, kau sungguh tak mau menyerah. Pengawal! Surya, kalau engkau tak penuhi taruhan, anakmu apa nasibnya? Ayah, transfer dulu uangnya. Kita pasti bisa bangkit lagi. Pasti bisa. Anak durhaka! Transfer! Aku transfer! Bagus kau sadar. Ayo, pergi.
Pak Kusuma. Terima kasih. Uangnya sudah masuk ke rekeningku. Kasih nomor rekeningmu, aku transfer ke sana. Transfer ke Intan saja. Terima kasih Pak Kusuma. Tanpa Pak Kusuma, keluarga Wijaya dan Pranata pasti akan menolak bayar. Pak Kusuma, transfer 5 miliar saja. Sisanya untuk ucapan terima kasih. Baiklah, aku terima. Kalau tahu vas ini berharga, saat kau kasih padaku, terima saja. Kalau Pak Kusuma suka, bisa aku beli dengan harga dasar 20 miliar. 20 miliar? Mana aku punya 20 miliar? Tapi kalau mau dijual, aku ada saran. Sebut saja acara lelang. Di lelang penuh barang antik mewah, mungkin bisa dapat untung besar. Pak Kusuma, aku tertarik dengan lelang ini. Baik, minggu depan ada lelang. Harap Bapak Pratama hadir. Aku pasti datang tepat waktu. Baik. Saat bahas ini, aku ada satu hal mau minta tolong. Sebut saja. Di lelang, Pak Tua Santoso sakit di tempat tidur. Kudengar Bapak Pratama tabib hebat. Bisa ikut aku lihat? Kalau soal lain, mungkin aku tak yakin. Tapi menyelamatkan nyawa, bagiku tak sulit. Baik. Terima kasih. Bapak Santo, berusaha. Tapi Wijaya, tak ada cara lain. Aku pun tak bisa. Tak ada yang bisa di kota ini. Kalau panggil tabib luar, takut Pak Santoso takkan bertahan sampai besok. Bapak Santoso, tabib bodoh ini masih berani menipu orang. Yuda, penipu! Aku belum sempat cari kau. Kau malah datang sendiri. Oh, Pak Kusuma, mereka ini siapa? Bapak Santoso, mereka penipu. Cepat, usir mereka. Kau sungguh penipu yang mengakuin. Bapak, ini Direktur Utama Grup Prameswari, Intan. Ini tunangannya, juga teman seumuran. Yuda yang kasih aku stempel itu. Benar. Ayahku sakit parah, tak bicara bisnis. Bapak kebetulan aku tabib. Biar aku periksa kakek. Bapak Santoso, jangan percaya dia. Dia penipu. Dulu dia tipu aku. Bilang aku kanker hati stadium akhir. Hidup tak lama. Itu benar? Benar terjadi? Kau masih berani ngaku? Bapak Santoso Tabib Jaya tak peduli nyawa. Nyaris habisi kakekku Yuda yang selamatkan kakekku. Kenapa dia bilang dirinya penipu? Bapak Santoso, coba pikir. Dia mengaku tabib. Ku bilang sakit, dia percaya. Apa artinya? Aku mengerti. Artinya, bahkan Tabib Jaya percaya pada keahlianmu. Betul, Tabib Jaya tak bermoral bersama Pranata fitnah aku. Jadi ku bohongi dia sakit, sengaja pemalukan dia. Benarkah? Dia bohong. Demi reputasi Direktur Grup Prameswari, kata Yuda semua benar. Dasar tabib bodoh, berani bohong padaku. Nawang! Bawa tabib bodoh ini keluar dan pukul. Cabut lisensinya, usir dari samudera. Bapak Santoso, percayalah pada aku. Selama ini aku obati Anda, walau tak berjasa punya pengorbanan. Bapak Santoso, percayalah padaku, Bapak. Ya Yuda, periksa saja. Dia masih muda, benar bisa berobat. Kakek Santoso, kritis sekali. Kalau tak diobati, paling lama bisa bertahan 1 jam. Berani kau kutuk ayahku? Sekarang cuma aku yang bisa obati ayahmu. Pikir baik-baik. Ayahku sakit puluhan tahun. Sudah cari banyak tabib. Semua tak bisa. Kau masih muda. Kau bilang bisa obati? Jangan-jangan kau penipu. Kau pikir aku bohong? Apa manfaatnya? Kita bisa diam saja, tak ada kerugian. Benar, karena Yuda sudah bilang, dia pasti bisa. Pak Kusuma, percaya padanya? Selain percaya pada apa pilihan lainmu? Oke, kau obati saja. Tapi ingat, kalau ayahku apa-apa, aku tak akan maafin kau. Kalau bukan demi Pak Kusuma, kan obati. Sudah, Bapak Santoso. Tenangkan saja. Menurutku, kata Yuda juga benar. Yuda tak perlu membuat susah sendiri masuk urusan ini. Kalau ayahku tak sembuh, jangan salahkan aku, tega! Kalau Yuda bisa obati? Kalau dia bisa obati, apapun permintaannya. Belum cek nadi langsung tusuk kau ini. Hentikan! 5 detik lagi, kita lihat sendiri. 5 4 3 Ayah, kau sadar? Pak Santoso.
Ayah, bisa duduk sendiri. Aku sudah sembuh, anakku. Siapa yang obati aku? Kau harus berterima kasih. Tabib Yuda, maafkan aku. Pak Kusuma, karena Pak Santoso sudah sembuh, aku dan Intan pamit dulu. Ini. Baiklah. Tabib Yuda. Lihat kau buat Yuda marah. Pak Kusuma, lihatlah. Bantu aku cari cara. Aku harus dapat maaf, Tabib Yuda. Bapak Santoso di Kota Bahari penguasa bisnis. Kamu tak takut dia ganggu kamu? Orang yang soleh tak akan jahat sampai mana. Tak mungkin balas budi dengan dendam. Sebenarnya, asal kamu minta, Bapak Santoso pasti balas budimu. Aku juga lihat muka Pak Kusuma. Dia mau bantu atau tidak, aku tak peduli. Apa? Keluarga Pranata mau beli grup Rameswari? Yuda, soal bisnis kau tak paham. Tunggu di sini saja. Oke. Hati-hati. Kalau aku belum keluar setengah jam, telepon kakek. Paman tua, bibi muda, ternyata kalian berdua yang ganggu. Kau tak mau nikahi Rizky, kita terpaksa begini. Rizky, mana kurangnya dari Yuda si sampah itu? Kami sebagai orang tua pasti mau bantu kamu pilih yang benar. Kalian berdua, usaha kakek yang susah payah dibangun dari awal, dijual ke Pranata. Pernah tanya kakek? Keduanya saat digabungkan lebih dari 51%. Asal mereka setuju, si tua tak bisa apa-apa. Betul, jual atau tidak, kita yang putuskan. Si kakek itu sudah gila. Jangan salahkan kami. Kalian pengkhianat keluarga kalian. Anak yatim piatu, gimana bicara sama orang tua? Kau dan kakek itu kaku. Keluarga Prameswari baru bisa maju di tangan kami. Intan, tanda tangan di sini, aku janji. Kau bisa tetap bekerja di grup Prameswari. Aduh, jangan mimpi. Aku suka sikapmu ini. Tapi, aku sisi Prameswari pasti akan kucapai. Kau dan kakek tak bisa mengubahnya. Cuma dua pengkhianat ini mau runtuhkan Prameswari. Kau meremehkan aku, Intan. Oh ya? Kau tahu ini pertemuan jahat. Kenapa masih datang? Dia cemas soal cowok itu. Prameswari runtuh. Siapa berani lindungi Yuda si sampah itu? Kalian berdua baru pengkhianat keluarga. Dasar brengsek. Kalau bukan demi Rizky, aku pasti robek mulutmu. Sudahlah. Karena kau begitu peduli soal Yuda, begini saja. Minum saja segelas ini. Aku janji, lupakan semuanya. Lepaskan Yuda. Serius? Siapa aku? Janji sudah keluar, tak bisa diingkari. Kau masih mau pamer sopan? Kalau kau berani bohong, aku pastikan kau bayar harga yang mahal. Jangan minum, ada obatnya. Dasar brengsek, jangan ganggu aku lagi. Yuda, aku sudah mau maafin kamu. Ternyata kamu berani muncul di depanku. Wow. Hentikan. Rizky, ingat kata-katamu. Jangan minum, ada obat diarak. Sekarang kita boleh pergi? Rizky, kau berani ingkar janji? Enggak. Aku memang bilang, lepaskan Yuda. Tapi Intan, aku nggak bilang lepasin kamu. Dasar brengsek, berani kau sentuh dia. Aku habisi kau. Kau pikir kau siapa? Beraninya ancam aku. Kau kira aku Kevin si bodoh? Dengar ya, aku sudah bilang Pak Kusuma. Kalau kau terus begini, Pak Kusuma nggak akan lepasin kau. Aku tak. Kau bodoh dan polos. Pak Kusuma cuma jaga aturannya. Kau kira dia bakal si sampah begini menghina Pranata? Dengar ya, aku kasih dia 2.000 miliar. Lihat saja dia bantu aku. Orang kampung. Kau memang berani keluarkan uang. Tapi hari ini, walau kau bicara, aku tetap tidur, Intan. Berani? Kenapa tak berani? Layani sampah ini baik-baik. Aku nikmati Intan dulu. Berani bunuh aku? Kamu cari mati? Katanya dia suka diselingkuhi. Bawa dia ke kamar juga. Ide bagus. Setelah obatku, wanita suci pun jadi wanita licik. Aku mau kau lihat
Bagaimana aku mainkan dia? Yuda, tolong aku. Obat mulai... Biasanya sombong, wanita dingin. Kenapa sekarang begitu merendahkan diri? Aduh, keponakanku. Salah mohon. Harusnya mohon ke Rizky, biar dia sayangi kamu. Berani sentuh dia, aku habisi kau. Kau cuma bisa ancam. Bisa apa lagi? Masih diem apa? Bawa sampah ini ke kamar atas. Baik. Rizky, kau lagi apa? Kau cari mati? Pak Kusuma, masalah ini tak ada urusannya. Kalau kau ikut campur, keluarga Pranata tak takut. Dasar brengsek, aku tolong kau karena ayahmu. Dengar ya, kalau kau berani sentuh Nona Intan, satu jari pun, percaya nggak? Keluarga Pranata kau tamat. Nggak percaya, mau nipu siapa? Pak Kusuma, ini urusan kami. Sepertinya belum sampai waktunya kau campur. Besok, Rizky beli grup Prameswari. Kelak kita gabung. Takkan takut kau. Dasar brengsek. Diam. Buat apa bicara sama sampah? Tangkap mereka! Kamu gak apa-apa? Adi, udah. Silakan bawa Nona Prameswari pergi. Biar aku urus ini. Terima kasih, Bapak Santoso. Bapak Santoso, kamu dermawan. Bapak Santoso, Bapak salah orang. Yuda itu cuma sampah. Maaf, Bapak Santoso. Kami tak kenal orang hebat. Jika tahu Yuda kenal Bapak, berani 100 sekalipun, takkan berani lancang. Sudah telat. Sudah singgung Bapak Pratama. Jangan harap aman. Hajar mereka. Tolong, Bapak Santoso. Kami salah, Bapak Santoso. Tolong, Bapak Santoso. Pak Kusuma, lihat saja di muka ayahku. Mohonlah ke Bapak Santoso, lepaskan aku. Lupa ya, waktu kecil, Bapak pernah gendong aku. Ini tak ada hubungannya. Itu kata Bapak sendiri. Bawa pergi. Tolong, Bapak Santoso. Bawa pergi. Tolong, Bapak Santoso. Pak Kusuma. Pak Kusuma, terima kasih sudah beritahu sehingga adik Yuda bisa selamat. Aku yang harus berterima kasih Bapak Santoso. Jika Bapak tak datang hari ini, aku sendiri lawan dua keluarga itu. Aku takkan sanggup. Akhirnya bisa bantu adik Yuda. Semoga dia bisa maafkan aku. Pak Kusuma, tolong sampaikan ke adik Yuda. Barang yang dia tawarkan lelang, tak usah bayar komisi. Selain itu, untuk hutang nyawaku, pasti ku balas. Baik, aku pasti sampaikan. Gawat, jarum tak bawa. Tenang, Intan. Tenang. Gak bisa tenang. Aku mau. Gak boleh, Intan. Aduh, memalukan banget. Aku pria, tak usah takut. Sudahlah, cepat kabur dulu. Semalam aku malu banget. Jangan sampai dia ketahui aku pura-pura tidur. Sudahlah, Pak Kusuma pasti ada urusan penting. Kamu angkat, jangan balik. Aku angkat di toilet. Halo Pak Kusuma. Baik. Maaf merepotkan. Sampaikan terima kasih ke Bapak Santoso. Yuda, cepat Rua, Bibi diculik. Apa? Halo? Yuda, kamu bukan anak soleh. Transfer 5 triliun sekarang. Kalau enggak, habisi keluargamu. Nah, tolong selamatkan Nina. Ibu, kamu di mana? Bu! Kak, ibu ditipu Putri. Nina, kamu gak apa-apa. Katakan ke kakak, kamu di mana? Kamu di mana? Dengarkan, mereka ada di tanganku. Kalau setengah jam belum dapat uang, aku habisi adikmu. Kevin, Putri, berani sentuh keluargaku. Kalian mati.
Kevin sudah gila. Dia mungkin mau menipu uangmu dan kabur. Ku beri 5 triliun. Punya uang, tapi nggak bisa pakai. Bapak Santoso hebat. Soal ini cuma dia yang bisa bantu. Oke, Aku hubungi Bapak Santoso. kalian medis Yuda, luar biasa. Kau harus menjalin hubungan baik dengannya. Aku tahu, dia bisa obati penyakit Bapak selama puluhan tahun. Aku pasti akan berterima kasih padanya. Balas budi merupakan ajaran keluarga Santoso. Kau sudah berbuat baik. Bapak Santoso, ada Bapak Wijaya mau bertemu. Masih nggak menyerah. Siapa Bapak Wijaya itu? Ketua kecil keluarga bernama Surya. Ayah anak Wijaya menyinggung Yuda, hampir bangkrut. Sekarang butuh dana. Minta pinjam padaku. Yuda penyelamat nyawaku. Wijaya ini nggak boleh bantu. Suruh pergi. Aku. Apa? Kevin menculik keluarga Yuda. Oke, aku urus. Suruh masuk. Keluarga Wijaya berani sentuh keluarga Yuda. Sungguh tak menghargai saya. Dharma, ku beri waktu 3 hari. Hilangkan keluarga Wijaya dari kota Bahari. Baik. Bapak Santoso, aku yang kemarin telepon Surya Wijaya. Masih ingat aku? Surya anakmu, Kevin, berani sekali. Berani culik keluarga Yuda. Aku tak tahu soal ini. Surya, telepon anakmu sekarang. Kalau berani sentuh keluarga Yuda sedikit pun, ku habisi seluruh keluarga Wijaya. Baik. Anak durhaka! Kau mau masalah lagi? Cepat, bebaskan keluarga Yuda. Kalau tidak, ku bunuh kau sendiri. Jangan ikut campur. Kalau dapat uang, perusahaan selamat. Anjing, masih belum cukup kau rusak aku. Saat kau dapat uang, keluarga Wijaya sudah tamat. Kau takut sama Yuda? Takut sampai gila? Keluarga Prameswari bakal direbut Pranata. Yuda tak ada bekengan, dia cuma... Diam! Cepat bebaskan mereka. Kalau tidak... Pak Kusuma, kenapa kesini? Hello? Bapak Santoso, tolong selamatkan anakku. Aku cuma punya Kevin satu-satunya. Asal kau mau, aku kasih semua aset keluarga Wijaya gratis buatmu. Harta segitu. Kasih gratis pun tak mau. Surya, karena kau tak tahu, aku lepaskan kau. Soal anakmu, lahirkan yang baru. Tak pergi, ku keprek kakimu. Aku pergi. Kevin sudah besar, punya otak sendiri ya. Kau berani culik keluarga Yuda. Kau punya nyawa berapa? Nyawa berapa? Pak Kusuma, karena ayahku. Lepaskan aku. Tunggu Yuda datang. Aku pasti mati. Harusnya kau pikirkan dulu. Pak Kusuma, lepaskan aku. Aku pergi dari kota Bahari, takkan kembali lagi. Jangan sok tahu. Pak Kusuma, keluargaku mana? Yuda, tenanglah. Mereka cuma ketakutan. Semua aman. Sudah kusuruh orang antar mereka pulang. Syukurlah. Kevin, kau cari mati? Yuda, urusan ini serahkan saja kepada anak buahku. Ada permintaan, katakan saja. Kak Yuda semua gara-gara Putri. Dia suruh aku. Aku tak tahu apa-apa. Berani, hadapi aku. Kenapa ganggu keluargaku? Kak Yuda, aku bersumpah. Benar Putri yang suruh aku. Kalau tidak, aku tak tahu alamatmu. Mana bisa menangkap mereka. Yuda, aku sudah selidiki Kevin dijadikan alat. Kartu transfermu tak ada padanya. Iya, wanita Putri itu. Bahkan aku ditipu. Uang baru diterima, teleponnya langsung mati. Aku juga tak tahu. Di mana dia? Aku bersumpah, aku sungguh tak tahu. Kalau bohong, biarkan aku musnah. Yuda, Kevin suruh orang awasi dia. Dia tak bisa kabur. Soal Bapak Santoso sudah kusuruh orang urus. Asal mantanmu itu masih di kota Bahari. Sehari ini juga pasti ketemu dia. Oke. Kalian siapa? Nona Pertiwi, silakan ikut kami. Aku bukan Pertiwi, kalian salah orang. Silahkan kerjasama. Kami tak mau kasar. Ayo. Lepaskan! Ciang, kau habisi aku. Parete! Yuda, uangnya sudah kami kembalikan. Soal orangnya mau kau apakan? Sayang, kita pernah suami istri. Aku bersumpah takkan berani lagi. Maafkan aku sekali saja. Diam! Bapak Wijaya, aku mau 2 orang ini lenyap dari kota Bahari. Gampang. Patahkan satu kaki mereka. Usir dari kota Bahari. Jangan! Kak Yuda, maafkan aku! Kak Yuda! Rizky, ayo sini. Kamu bisa nggak sih? Sudah 2 jam nggak ada reaksi. Sudah minum obat pun nggak berguna. Dasar bikin kesal. Berani tusuk aku. Kamu cari mati. Pasti ulah si Yuda itu. Yuda, kamu bilang apa ke kakek? Aku gak bilang apa-apa. Kenapa dia selalu minta punya cicit?
Kurasa soal ini kita harus nurut orang tua. Ayo, kita berusaha. Dasar, aku belum mau nikah sama kamu. Yuda! Kamu lakukan apa padaku? Rizky, beraninya kau ganggu Yuda lagi? Ini urusan aku dan Yuda, bukan urusanmu. Rizky, belakangan ini kau merasa di bidang itu kurang jago. Ternyata kau yang ulah. Tak ada bukti, jangan asal ngomong. Ngomong kosong! Rizky, pelajaran sebelumnya masih belum cukup. Apa masalah keluarga Prameswari karena Rizky? Bapak Santoso bicara. Perusahaan besar di kota ini, siapa berani kerja sama Prameswari? Katanya Bapak Pratama sangat dekat Bapak Santoso. Rizky berani ganggu Bapak Pratama, meminta mati. Yuda, obati aku sekarang, atau kita habis-habisan. Masalah ginjal, ke RS. Atau cari tabib jaya, keahlianku terbatas. Aku tak bisa obati kau. Kau mau obati aku atau tidak? Begitukah cara kau mohon? Kau mau apa? Berlutut, minta maaf pada tunanganku. Suruh aku sujud padanya, jangan mimpi. Jangan diobati saja, biar kau begini seumur itu. Jangan paksa aku. Kita habis-habisan. Lancang, beraninya kau hina Yuda. Bapak Santoso, tenanglah. Biar aku hukum anakku. Oh ya, kenapa kesini? Kamu habisi keluarga Pranata. Berlutut dan minta maaf pada Bapak Pratama. Aku lebih rela mati daripada sujud minta maaf sama orang kampung ini. Diam! Kau belum paham situasi? Kau tak bisa lawan Yuda. Sujud dan minta maaf keluarga Pranata bisa selamat. Ya. Tak ada tapi. Sujud minta maaf atau keluar dari sini. Yuda, aku kalah. Aku minta maaf. Intan, aku salah. Panggil Nona Prameswari. Nona Prameswari, aku minta maaf. Yuda, Nona Prameswari, di sini semua orang penting. Sudah cukup. Sudah cukup. Aku ikut Intan. Rizky, kalau kau berani lagi ganggu aku dan Yuda, keluarga Prameswari takkan maafin kalian. Tenanglah Nona, keluarga Pranata sudah sangat lemah. Meski beri Rizky 100 nyali, dia takkan berani mencintaimu lagi. Yuda, sekarang kau bisa obati aku. Jadi, kau mau bayar berapa? Kau mau uang? Kau berapa? Yang miliar. Kau tega mahal begitu? Nih, kamu juga boleh. Awalnya juga gak mau obati. Serius? Apa aku bohong? Jadi aku hormati ayahnya. Ingat pelajaran ini. Kau, anak tak becus! Cepat keluar! Barang malang berikutnya, Stempo Raja Damai. Harga dasar 150 miliar. Stempo Raja Damai? Serius? Harga sana, 150 miliar. Tentu saja asli. Saat Bapak Pratama dapat barang murah, aku dan Bapak Gunawan ada di sana. Aku mau 150miliar. Tadi Pak Kusuma bilang apa? Nanti kamu tahu. 500 miliar. Kamu gila? Barang ini paling 300 miliar. Kok langsung 500 miliar? Betul, harga sudah segitu. Siapa saing, dia bodoh. Kamu memang mau lawan aku ya? 600 miliar. Kamu lagi ngapain? Bukannya bilang 300 miliar cukup, sudah 500 miliar, masih naik. Aku mau lihat sikap Joko Pranata. 610 miliar. 710 miliar. Aduh, Bapak Pratama, jangan naik lagi. Kalau tidak, aku bakal bangkrut. Oke, kuserahkan. Aduh, terima kasih. Ternyata keluarga Pranata minta maaf ke kamu dan Bapak Santoso dengan cara ini. Betul, tak bisa kelewatan Pak Kusuma. Bapak Santoso dan aku puas. Pak Tua memang jago. Jalan Pak Kusuma, untung semua pihak. Betul, habisi Pranata, tak ada untungnya. Kurung mereka sampai kering, kita semua puas. Selamat ya, dapat ratusan miliar lagi. Mau pakai uangnya buat apa? Paman tua dan bibi muda, gimana kabarnya belakangan? Kakek sudah usir mereka dari perusahaan. Kenapa tiba-tiba tanya? Jadi, grup Prameswari milikmu? Betul. Aku investasi 500 miliar ke perusahaanmu. Anggap saja itu mahar. Miliar? Aku selain cek barang dan tabib, kurasa nggak berguna. Soal uang, mending kuserahkan ke istriku yang hebat. Siapa istrimu? Aku belum setuju. Yuda, aku dan keluargamu dukung pernikahanmu dengan Intan. Mulai hari ini, kamu sudah jadi menantu keluarga Prameswari. Semoga kamu dan kakak bahagia sampai tua. Aku gak masalah, tapi Intan sudah dapat untung masih ngambek. Aku dan Intan gak masalah. Yuda, kelak kau harus baik-baik sama Intan. Tenang saja, Bibi. Dia nggak berani ganggu aku. Syukurlah. Kalian sudah dewasa. Aku cari secepatnya hari yang baik buat kalian nikah. Apa kita kembang terlalu cepat? Baru kena sebulan. Harus patuh pada orang tua. Orang tua sudah kasih tugas buat kita. Tugas apa? Biar kakek punya cicit.